Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Leposi. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana sebuah simulasi DAS gabungan atau DAS multi-server di dalam studi kasus pabrik tekstil. Di sini ada kasus di mana sebuah pabrik tekstil itu memiliki dua produk, yaitu ada jaket dan juga celana ya. Nah, dalam memproduksi produk-produk itu, mereka melewati berbagai stasiun kerja atau kita sebutnya di sini server, supaya bisa kita simulasikan nanti. Di sini ada 5 stasiun kerja atau 5 server yang semua produknya itu untuk dimanufaktur harus melewati masing-masing server tersebut. Di sini kain net atau tekstil gitu akan diproses terlebih dahulu di server satu setelah dilewatkan dari sebuah antrian FIFO, first in first out. Jadi siapa yang masuk duluan, kemudian dia pasti akan keluar duluan. Nah, di dalam server satu, jaket sama celananya itu belum dipisah, masih berjalan secara bersamaan. Nah, setelah selesai di server satunya, maka bagian jaketnya itu akan ke server 2 dan celananya akan ke server 3. Jadi dia akan bercabang gitu. Nah, dalam service di server 2 atau jaketnya ya, jaketnya kan tadi di server 2 dan celana itu di server 3. Nah, di dalam server 2 itu jaket itu ada kemungkinan atau probabilitas dia defect atau rusak ya, itu sebesar 0,05%. Dan juga di server 3 probabilitas atau kemungkinan celananya itu rusak, defect, itu adalah 0,10. Berarti ada kemungkinan dari sini kita lihat setiap produk yang lewat itu pasti ada kemungkinan 0,05. Setiap jaket yang lewat itu ada kemungkinan 0,05 yang rusak, dan kalau misalnya celana itu ada kemungkinan sebesar 0,10 yang rusak gitu. Nah, setelah selesai dari masing-masing server 2 dan 3, jaket dan juga celananya, maka kedua item produk itu akan mengantri untuk masuk ke server keempat. Nah, server keempat itu nanti akan mereka berjalan bersamaan lagi, jaket sama celananya, nggak dipisah lagi stasiun kerjanya gitu. Nah, di dalam server 4, jika ada, itu juga akan diperiksa apakah ada yang rusak atau dia bisa dilanjutkan ke customer gitu. Berdasarkan dari perhitungan probabilitas yang sebelumnya kan, ada kemungkinan rusak kan, maka otomatis di server 4 pasti akan diperiksa lagi kerusakannya. Nah, nanti jika server 4 itu udah selesai memeriksa dan membuat keputusan apakah produk satu ada produk X gitu, produk X layak selesai layak buat dijual, maka dia otomatis langsung ke customer atau didistribusikan. Namun kalau misalnya dia defect, dia akan ke server 5 atau server itunya lah, reparasinya gitu. Nah, di sini kita asumsikan semua waktu dari service time itu eksponensial dalam rata-rata dalam menit. Nah, di sini asumsi tersebut kita buat dalam perhitungan streamnya nanti yang akan kita buat di perhitungan Excel-nya. Nah, di server 1 itu ada service time-nya itu 6 menit, terus server 2 itu 4 menit, server 3-nya 5 menit. Ini berdistribusi secara eksponensial, kita asumsikan ya. Terus ini kita buat streamnya juga di server 1 1, stream server 2 2, begitu seterusnya. Nah, ini server 4 ini ada 2 karena dia kan nanti memproses yang rusak dan juga yang lolos seleksi gitu. Kemudian servernya simulasi ini juga menggunakan inter-arrival time sebesar 10 menit. Ini juga tadi probabilitas dari jaket sama celananya yang udah ada di studi kasus itu 0,05 dan juga 0,1. Oke, kemudian setelah kita lihat studi kasusnya seperti ini, nah ini bagaimana studi kasusnya sebenarnya sih. Jadi yang tadi produknya masuk di sini, ini produk masuk kan ada masih bareng tuh jaket sama celana di server 1. Terus kemudian mereka dipisah, jaket itu ke server 2, celana itu ke server 3. Nah, nanti di sini ada probabilitas nih kerusakan. Kalau di jaket kan 0,05, untuk celana itu 0,10. Ya udah, setelah mereka diproses di masing-masing servernya, maka akan jalan lagi dan digabungkan lagi ke dalam server 4.
Nanti server 4 akan memeriksa, kalau misalnya dia nggak rusak, otomatis langsung ke customer. Tapi kalau dia rusak, maka akan diproses lagi di server 5 dengan waktu proses sebesar 12 menit. Kemungkinan di server 5 ya. Ini nih waktu service time-nya nih. Semua server pasti ada service time-nya. Setiap produk yang satu produk lewat satu server gitu. Otomatis misalnya satu produk lewat, ya misalnya dia lewat server 1 ya. Ya udah service time-nya kemungkinan 6 menit. Produk itu dilewatkan dijalankan dalam server satunya. Oke. Kemudian setelah kita lihat di sini, ini ada flowchart yang lebih simpelnya lagi. Ini jasnya datang terus tadi di server 1 kan dia kalau misalnya kalau dia jaket gitu. Kalau dia jaket otomatis masuk server 2. Tapi kalau dia bukan jaket ke server 3. Ini sebenarnya cuma if else kalau dia jaket atau celana sih. Kalau celana kan otomatis dia ke server 3. Makanya dia ngikutin yang ini nih, yang tadi. Kalau misalnya dia jaket masuk server 2, habis itu digabungin. Terus diperiksa apakah dia rusak atau enggak. Kalau rusak, berarti langsung ke server 5 untuk direparasi atau diproses lagi selama 12 menit gitu. Kalau misalnya dia nggak rusak, maka otomatis jasnya bisa dikeluarkan atau tekstilnya bisa dikeluarkan ya. Pakaiannya dikeluarkan dan dikirimkan ke customer. Nah, bagaimana kita apa sih sebenarnya tujuan dari server simulasi ini? Nah, jadi sebenarnya di sini pertanyaannya adalah kita itu diminta untuk mengamati observasi dari sistemnya ya, observe dari sistemnya, apakah mengamati rata-rata waktu dan juga waktu maksimal dalam sistem untuk setiap outcome tersebut, baik yang rusak maupun yang tidak gitu, secara terpisah. Nah, kita juga akan berbicara masalah utilisasi dari servernya. Utilisasi itu apa? Jadi misalnya sebenarnya utilisasi itu simpelnya, kita langsung contohin aja ya. Intinya itu adalah kalau kita punya waktu kerja sebesar 100 jam, terus ternyata yang terpakai itu cuma, yang tersedia, yang dimanfaatkan itu cuma 90 jam, maka otomatis utilisasinya itu sebesar 90%. Sementara kalau misalnya kita punya waktu sebesar 100 jam, terus dipakai 80 jam gitu, ya udah otomatis utilisasinya 80%. Jadi kayak rasio perbandingan antara seberapa banyak jam yang tersedia dan juga seberapa yang sebenarnya digunakan gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau yang datang itu 2 kali lipat lebih banyak? Maka dalam hal ini itu inter-arrival time-nya itu kalau tadi awalnya 10 menit, maka di sini akan digunakan 5 menit aja. Nih, apa yang terjadi jika arrival rate-nya 2 kali lipat lebih banyak kan? Ya otomatis inter-arrival time-nya jadi 5 menit, rata-ratanya daripada bukan 10 menit gitu. Nih, kayak di sini kan tadi kan 10 menit ya dibilang di studi kasusnya. Tapi kalau double ya dia jadi 5 menit. Nah, dalam kasus ini jika kalian bisa if you could place another person anywhere in the system to help out with one of the 5 tasks, where should it be? Nah, itu sebenarnya output akhir dari pertanyaan dari seluruh kasusnya ini ya. Jadi jika misalnya pengen ditambahkan satu pekerja lagi di dalam sistem, yang mana yang paling butuh untuk dibantu, kira-kira tuh di mana gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan itu sendiri? Nah, di sini kita bikin 9 stream dengan menggunakan random number yang menggambarkan simulasinya sampai X9 ya. Nanti kan ada 9 item yang bakal kita analisis. Nah, yang pasti yang pertama, 5 pertama itu adalah server-servernya. Ini ada server 1, server 2, server 3, terus server 4 yang rusak, server 4 yang normal, dan server 4 yang rusak, dan juga server 5. Nah, ini kan tadi di case-nya, itu kan server 4 kan ada 2 ya, dengan min service time yang berbeda. Ada yang 5 menit, ada yang 8 menit, karena ada yang rusak dan ada yang normal. Ya, ada yang rusak, ada yang normal. Makanya di simulasinya tetap juga dibikin 2 kolom yang berbeda, karena dia min time-nya, service time-nya beda. Nah, di sini ini bisa dilihat ini tuh rumusnya pakai service time-nya. Jadi min 6 dikali len dikali 1 kurang A4. A4 tuh ngambil dari U1 yang di sini. Ya, 4. Ini 6 dari mana? 6 tuh dari nilai service time-nya.
Nih. Service time 1, server 1 itu 6, terus server 2 4, server 3 itu 5, maka di simulasi otomatis sama aja kayak gitu. Di server 2 itu 4, di server 3 itu 5, terus di server 4 itu yang normal itu 5 menit ya. Nih, ada di sini 5 menit. Terus yang server 4 yang rusak itu 8 menit waktunya yang dibutuhkan kalau dia rusak. Terus kemudian yang terakhir itu server 5, dia pakai 12 menit. Kalau masih ingat di sebelumnya server 5 itu untuk reparasi ya kurang lebih, atau pokoknya setelah ada yang rusak di server 4 dia otomatis jalan ke server 5. Nah server 5 itu butuh waktu sebesar 12 menit untuk diproses satu itemnya. Nah ini juga diambil semuanya masing-masing dari setiap U-streamnya nih di sini. Misalnya server 4 itu diambil dari U4, server 5, X5 itu diambil dari U5 dan seterusnya. Terus kemudian ini inter arrival time-nya tadi ada di sini 10 menit ya. 10 menit di sini inter arrival time, terus maka kita input aja di sini juga 10 menit dan menggunakan stream U7. Nah, di sini ini pakai rumus if yang untuk S2 dan S3. Misalnya di server 2, ini melambangkan kalau di server 2 sama server 3 itu ada yang rusak apa enggak gitu. Nah, di sini kan jika dia kurang dari 0,05 maka nilainya 0. Kalau misalnya dia di atas 0,05 maka nilainya 1. Berarti 1 itu dia nggak rusak atau benar ya. Terus kalau misalnya di sini yang X9 itu di bawah 0,1. Ini dapatnya dari mana? Dari sini yang tadi. Yang jaket itu 0,05, yang celana itu 0,1. Ini kan celana 0,1 kan. Ini juga ngambilnya dari U8 dan U9. Kalau misalnya U8-nya ada yang di bawah 0,5, nih. Yang U8 yang ini X8 ya. Terus kalau yang U9 itu buat yang X9, berarti yang di bawah 0,10. Nah, kita tandain aja di sini 0,10. Sorry. 0,10 terus di sini 0,05. Nah, di sini lihat kita tadi ada yang 0 nggak nilainya? Nah, ini kan 0 nih. X9. Berarti dia di bawah 0,1 pasti itu 0,07. Terus begitu juga yang ini. Nih. Ini di X9, X8, sorry, ada yang di bawah 0,05 karena dia nilainya 0,04 nilai U8-nya. Begitu seterusnya, itu pakai rumus if aja, itu tinggal ditarik ke bawah. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita menjalankannya? Kalau tadi kita lihat, kita udah ngebuat semua waktu dari berapa banyak durasi pelayanan di setiap server ya. Mulai dari server 1 sampai server 5 dan juga inter arrival time-nya dan segala macam. Nah, bagaimana sistemnya berjalan? Nah, di sini kita lihat pertama dari server 1 di mana part tekstilnya itu baru masuk ya. Mau celana atau jaket itu dua-duanya masuk ke dalam server 1 terlebih dahulu sebelum nanti dipisah di server 2 dan server 3. Nah, jadi di server 1 ini kita lihat item 1 ya, ini item, index itu itemnya, terus itu ini waktu antar kedatangan kita ambil dari inter arrival time yang sebelumnya di sini. Ya udah kita hitung pakai 10, di sini kan ada case inter arrival time 10 ya. Nah, di sini kita masukin aja, langsung kalian copy paste. Terus untuk waktu kedatangan sama aja, caranya cuma tinggal dijumlahin aja waktu kedatangan sebelumnya ditambah sama waktu kedatangan di item keduanya ini. Jadi, ya misalnya yang ini nih. Waktu kedatangan di item kedua itu dijumlahin sama waktu antar kedatangan item ketiga ya. Jadi totalnya segini. Waktu kedatangan di item ketiga sebenarnya 57 gitu. Jadi ada selang 29 detik di antara detik 27 dan juga 57. Selang 29 detik dari item 2 sampai item ketiga datang gitu. Terus waktu mulai pelayanannya itu sendiri kapan? Nah, waktu mulai pelayanan itu dia ngikutin waktu kedatangan dari itemnya. Misalnya nih, ya udah otomatis misal dia datang di buat detik 27 ya waktu mulainya otomatis 27.33 gitu kan. Langsung mulai aja dia. Ya, makanya tapi dia juga ada kemungkinan kalau misalnya server belum selesai.
Misal contohnya kayak gini nih, dia udah datang tapi servernya belum ngelayanin. Yang Nah yang ini nih, dia udah datang duluan nih, 127 dia udah datang di detik 127, item ke 12. Sorry. Nah ini item ke 12 dia udah datang di 127. Tapi baru dilayani di 135. Kenapa bisa gitu? Karena di item ke 11-nya dia baru selesai di detik 135. Maka di item ke 12 dia ada ngantri. Nah ini waktu mengantri nih, 8 detik gitu. Waktu mengantri dijumlahin aja dikurangin waktu mulainya sama waktu kedatangannya. Ntar kan kayak selang gitu kan, itu ketahuan nanti antriannya berapa lama dia sebenarnya. Logikanya di situ kayak gitu untuk waktu pengantriannya. Oke. Ini jadi dia datangnya di detik 127 tapi baru dilayanin 135 karena apa? Karena di item 11-nya dia baru selesai di detik 135. Karena durasi pelayanannya ya cukup lama ya, 8 detik. Ini juga ada nih sebelumnya. Dia udah datang di 98 tapi baru dilayani di 106 sehingga waktu di server waktu pengantriannya tuh lebih lama ya, 20 detik. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini di waktu server 1 ini dikurangin aja ya, waktu kedatangan dikurangin waktu selesainya. Berarti sebenarnya berapa lama dia itemnya di dalam servernya gitu. Terus ini waktu server idle, kalau misalnya dia udah selesai di item sebelumnya tapi item keduanya belum datang, ya udah dia servernya berhenti bekerja. Karena apa? Karena nggak ada item yang datang gitu kan. Nih, contohnya di sini. Dia selesai di detik 16 item satunya. Tapi item 2-nya belum datang nih. Karena waktu antar kedatangannya 12 detik, ada selang antara 14 detik dan juga 12 detik. Sehingga dia baru datang di detik 27. Maka oleh karena itu, dia otomatis berhenti kan. Padahal dia udah selesai di detik 14 tapi baru datang detik 27. Berarti dia idle selama 11 detik. Jaraknya 11 detik nih. Oke. Sorry. Nah ini makanya dia pakai if. Kalau misalnya dia kalau misalnya ini Z5 ya, Z5 dikurangin sama AC4, 27 dikurangin 16 itu hasilnya lebih besar daripada 0, maka nilainya itu Z5 kurang AC4, berarti ininya nih nilai pengantriannya. Kalau lebih besar dari 0 kan berarti dia ada idle kan. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil daripada 0, maka otomatis dia nggak ada idle sehingga 0 value-nya. Nah ini contohnya yang ini nih, yang ini lebih kecil daripada waktu selesainya, otomatis dia nggak ada idle. Nah ini, tapi kalau misalnya dia lebih besar, berapa nilai idle-nya? Nilai idle-nya ya waktu selesainya dikurangin waktu kedatangannya dikurangin waktu selesai sebelumnya. Oke, itu untuk server 1. Cara menjalankannya seperti itu. Terus kalian tinggal tarik aja ke bawah nanti. Kalau misalnya udah bikin rumus di paling atasnya. Nah, untuk utilisasi gimana? Utilisasi itu kan tadi yang sempat kita singgung, itu berkaitan dengan misalnya dia servernya tuh punya waktu yang tersedia 100 jam, tapi ternyata cuma dipakai 80 jam gitu. Berarti utilisasinya 80%. Kurang lebih kayak berapa banyak sih waktu yang sebenarnya digunakan oleh server tersebut. Nah, jadi dibandingkan dengan waktu yang tersedia gitu, rasio perbandingan ya. Jadi misalnya waktu utilisasi itu kalian jumlahin nih waktu idle-nya nih. Waktu idle kalian jumlahin terus dibagi sama ini waktu total akhir dari waktu selesai penyelesaian dikurangin sama waktu mulai. Jadi waktu selesai sama waktu mulai dikurangin terus bakal dibagi sama waktu server idle. Ya waktu server idle dibagi sama waktu selesai dikurangin waktu mulai ya. Karena kan jadi ntar rasio perbandingan tuh, berapa banyak idle yang sebenarnya dikeluarkan dibandingkan dengan servernya selama berjalan gitu. Nah itu ternyata dari sekian banyaknya idle yang terjadi itu mempengaruhi sampai 69%. Semakin besar utilisasi maka semakin bagus, berarti idle-nya kecil gitu. Karena kan semakin besar kan berarti otomatis yang atas kan semakin kecil ya, pembilangnya semakin kecil. Karena kalau misalnya ini makin besar, otomatis nilai utilisasinya makin kecil.
Oke, itu logika untuk di server satunya. Untuk server 2 kurang lebih sama aja. Dia juga ada waktu selesai, waktu mulai, durasi pelayanan. Itu rumusnya sama aja kayak yang sebelumnya. Tapi di sini ada yang rusak ya. Kalau yang rusak ya kalian tinggal ambil dari yang X8 nih. Kan tadi kita udah bikin stream X8 nih. Nah ini. Yang 8 yang rusak di server 2. Yang jaket ya. Ini sesuai perhitungan probabilitas yang dimana probabilitas jaket itu 0,05 dan celana itu 0,1. Karena dia jaket di server 2 kan. Nah ini kan server 2 nih, jaket. Maka dia ambil yang X8. X8 dari yang ini X8. Yang jaket nih. S2, server 2 itu kan jaket ya. Server 3 celana. Nah ya udah, tinggal kalian paste aja di server 3, server 2-nya. Ini logikanya juga sama, ngantri dan waktu di server 2-nya, terus waktu idle-nya berapa lama. Itu sama aja kayak yang di server 1 sebelumnya. Server 3 juga sama. Ini yang S3-nya, yang damage-nya tinggal kalian ambil dari yang X9, yang ini. Terus yang server 4, ini juga sama ya pengerjaannya. Server 3-nya. Terus di server 4, nah ini server 4 yang cukup panjang dimana dia ada waktu selesai penyelesaian di server 3 dan server 4 ya. Server 2, sorry. Server 2 sama server 3. Karena kan apa tadi ingat di flowchartnya itu servernya itu kan ada, kalau misalnya setelah selesai di server 2 sama 3, maka server 4 itu menerima dua-duanya kan. Dan dibagi lagi ada yang rusak apa yang nggak rusak gitu. Kalau nggak rusak dia langsung ke customer, kalau dia rusak dia dibenerin dulu di server 5. Nah itu penentuannya di mana? Itu penentuannya di server 4-nya ini. Nah makanya kalau kita lihat lagi, kita coba lihat di sini. Di server 4 itu ada perhitungan untuk server 3 dan server 2-nya nih. Ini waktu penyelesaian selesai di server 2 itu ikutin aja, langsung kalian copy dari waktu selesai di yang ini. Nih, waktu selesai pelayanan 30 detik. Untuk server 3 juga waktu selesai pelayanan diambil aja ya. Ini server 3 diambil aja 19 detik, terus ke bawah itu kalian ambil semua. Ini kalian ambil semua sampai bawah. Terus kalian paste di sini. Server 3, terus yang ini server 2-nya. Oke. Terus ini ikutin aja sama yang sebelumnya nih, yang ini. Nah ini kan tadi di copy ya. Nih yang ini. Celana nih. Ini yang jaket dulu. Tadi kan yang jaket di copy. Nah ini kan jaket di copy dari yang perhitungan probabilitas sebelumnya kan. Yang ini nih. Terus habis itu kalau kalian udah copy, kalian baru bisa bikin rumus if-nya. Rumus if-nya juga gampang, tinggal kalian kalau misalnya dia nilainya 0 berarti rusak. Kalau misalnya nggak 0 ya udah utuh. Kalau nilainya 1 berarti dia utuh. Di sini karena nilai ininya 1. Nah ini server 2. Nah ini nilainya 1 berarti dia utuh. Kalau dia 0, nah ini ada 0 nih. Nomor item 36 ya. Item 36 dia 0 nilainya. Kita lihat di item 36 di sini. Nah ini rusak nih, item 36 kan rusak jaket. Ya udah, tinggal rumus if-nya aja. Begitupun juga yang di server 3, yang celana juga sama aja. Terus yang ini kalian ambil dari perhitungan mean time untuk kalau dia rusak apa enggak. Ingat di case-nya, kalau di server 4 itu kalau dia rusak itu dia service time-nya 8 menit. Kalau dia nggak rusak, dia service time-nya 5 menit. Nah, maka di sini kan tadi kita udah sempat bikin perhitungan streamnya ya, untuk yang rusak sama yang enggak. Yang ini. Ini kan berdasarkan perhitungan yang tadi. Kalau misalnya dia rusak, dia pakainya 8 menit. Kalau dia nggak rusak, dia pakai service time-nya 5 menit. Nah udah, kalau ini kalian tinggal copy paste aja. Karena udah dihitung ya. Kalian udah dihitung, kalian tinggal pindahin ke server 4 nilainya.
Nah ini sama kan, ini yang nggak rusak kan 747 awalnya. Yang ini juga 747. Terus ini 367, 590, 212. Ini juga kalian pindahin aja ke sini. Nah ini 590, 212 dan seterusnya. Terus waktu pelayanannya sendiri itu ambil aja dari yang tadi nih. Kalau misalnya dia nggak rusak berarti dia 747. Tapi kalau dia misalnya rusak, nih ini rusak ya 15 detik ya. 15 detik berarti waktu pelayanannya otomatis ngikutin yang ininya, yang rusaknya ya. Ini juga rusak 794, bukan ngikutin yang 766-nya. Karena apa? Karena dia rusak. Tapi kalau dia utuh, dia ngikutin yang utuhnya. Misalnya nih 747, 747. Ini ada yang 367 nih kalau rusak ya. Tapi karena dia utuh, ya udah otomatis yang dipakai yang undamaged, yang nggak rusak. Berarti dimasukin waktu pelayanan di server 4 yang nggak rusaknya. Terus persiap ininya. Ini itu rumus dimana kalau misalnya dia nilai waktu selesai jaketnya itu lebih besar daripada waktu selesai pelayanan di server untuk 3. Ini berarti rumusnya pakai yang BD4 nya, berarti yang ininya, yang jaketnya. Jadi ibaratnya kayak gini. Kalau misalnya di server 4 dia menerima 2 item kan, jaket sama celana. Kalau misalnya jaketnya datang duluan, otomatis yang dilayanin ya jaketnya gitu. Kalau misalnya kalau enggak yang dilayanin ya server celananya dulu. Nah ini waktu mulai pelayanannya ngikutin sama jaketnya. Karena apa? Karena misalnya dia datang duluan pun yang celana, tapi tetap dilayanin barengan sama jaket. Jadi dia nunggu dulu gitu. Waktu mulainya 30 detik padahal udah ada celana, tapi tetap dimulai di 30 karena aturannya memang gitu. Durasi pelayanannya ambil aja dari yang sini, yang udah kita bagi tadi antara rusak apa enggaknya. Terus yang waktu selesai sama aja rumusnya kayak yang sebelumnya, tinggal kalian jumlahin durasi pelayanan sama item sebelumnya ya. Nah ini durasi pelayanan ditambah sama waktu mulainya. Waktu mengantri ini ikutin aja sama waktu mulainya, waktu kapan switch yang dilayanin dikurangin waktu mulainya. Nah ini ada idle time juga sama kayak tadi rumusnya pakai yang if yang di server sebelumnya. Terus kalau misalnya udah, baru kita bisa lihat utilisasi di server 4-nya. Nah di sini utilisasi hampir 100% untuk item yang tidak memiliki idle sama sekali. Ya di sini tidak ada idle-nya. Jadi dia utilisasinya 100% untuk server 4. Nah ini switch yang berada di antrian line 4 itu nilainya 19 detik karena dia mengambil minimasi dari antara ini celana dan jaket, mana duluan yang datang gitu. Yang datang duluan ternyata celana, berarti 19 detik kan. Di detik 19 celana datang, nah otomatis dia ngambil yang lebih cepat. Terus yang server 5 gimana? Server 5 itu hanya untuk yang rusak. Jadi kalau misalnya dia nggak rusak, dia nggak ada waktu pelayanan sama sekali. Ini kosong. Tapi kalau dia ada yang rusak, ini misalnya ini rusak ya, dia waktu mulainya baru ngikutin yang selesai di pelayanan server 4. Misalnya item 7 nih kita lihat. Item 7 itu kan rusak ya. Ini rusak. Terus dia waktu selesainya itu di 135. Nah 135 itu makanya kita pindahin ke sini. Nah ini 135. Terus berapa lama waktu dilayaninya? Waktu dilayaninya ngikutin mean time yang X6. Nih kita balik lagi ke awal banget, ke X6. Nah di sini X6 itu kan item ke-7, dia 20 detik waktu pelayanannya, ngikutin 12 detik yang ini. Ngikutin 12 detik yang server kelima nih. Server 5 ini min service-nya kan 12 detik. Kalian tinggal pindahin aja ke paling akhir. Terus habis itu waktu mulai pelayanan otomatis 135 ngikutin waktu selesai pelayanan di server 4. Selesai dilayani ya tinggal jumlahin aja waktu mulainya kapan, terus berapa lama durasinya. Jadi ini tinggal ngikutin mana aja yang rusak kan, yang rusak. Kalau nggak rusak dia kosong.
Tidak ada pelayanan sama sekali karena itemnya langsung jalan ke customer. Oke, kurang lebih seperti itu untuk simulasi item untuk tekstil, celana, dan jaket yang berhubungan dengan service time, waktu kedatangan. Ini discrete event simulation ya, jadi kita lihat bagaimana itemnya berjalan di server, di dua server yang berbeda secara paralel gitu, secara multi server. Yang tadi server 2 sampai server 3 kan berjalan bersamaan tuh, untuk item jaket dan juga celana, terus digabungin lagi di item keempat. Sampai akhirnya item keempat mensortir lagi mana item yang rusak dan enggaknya. Kalau yang rusak dia langsung dibenerin di server 5, kalau nggak rusak dia langsung dikirim ke customer. Oke, sekian, terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dipelajari lagi lebih lanjut di Discrete Event Simulation Multi Server, mungkin di video-video lain di internet ya. Kalian bisa lebih explore lagi. Ini kurang lebih untuk multi server seperti ini simulasinya. Masih banyak di internet contoh-contoh lainnya ya untuk berbagai kasus yang berbeda. Ini kasus untuk 2 item aja. Ada mungkin yang servernya tuh sampai 3 server yang jalan secara paralel. Ini kan tadi 2 server aja ya. Untuk server 2 dan server 3-nya. Oke, kurang lebih itu aja untuk penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.